Om Swastiastu. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas makalah pengantar ekonomi mikro tentang materi konsep elastisitas. Sebelum saya memulai presentasi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Karina Nopianti dengan NIM digit belakang 120 sebagai moderator dan pemateri 1. Selanjutnya yaitu Idewo Ayu Oktaviani Putri dengan NIM digit belakang 121 sebagai pemateri 2. Selanjutnya yaitu Niwayan Vina Prananda Putri dengan NIM digit belakang 122 sebagai pemateri 3. Yang selanjutnya yaitu Nikomang Ayu Artika Jaya Putri sebagai dengan NIM digit belakang 123 sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir itu Nelly Nabila dengan NIM digit belakang 091 sebagai pemateri 5. Sekian pengenalan kelompok kami. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi ini yang akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang manfaat dari elastisitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari elastisitas. Secara teori dan juga praktik, terdapat beberapa manfaat dari mengetahui nilai elastisitas. Manfaat ini misalnya untuk kebijakan impor, pajak, dan penjualan produk, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Manfaat yang pertama yaitu perpajakan. Pemerintah cenderung tidak akan menaikkan pajak jika suatu barang memiliki sifat elastis. Apabila diketahui bahwa permintaan suatu produk bersifat elastis, maka relatif tidak akan meningkatkan pungutan pajak atas barang tersebut. Sebaliknya pajak akan naik jika barang itu tidak memiliki nilai elastisitas. Yang kedua yaitu kebijakan impor. Dalam hal ini, pemerintah yang berkepentingan mengendalikan impor, di mana seandainya suatu negara mengimpor suatu barang yang tingkat elastisnya diketahui, maka akan dapat diambil suatu kebijakan akan melanjutkan mengimpor ataukah akan berhenti. Bila suatu barang impor bersifat elastis, yakni harga barang yang naik akan mengakibatkan penurunan permintaan lebih besar dari harganya. Pemerintah akan berusaha menyediakan barang tersebut. Yang ketiga yaitu strategi penerapan harga barang. Produsen dalam rangka meningkatkan hasil penjualan akan berusaha menempuh dengan cara semaksimal mungkin agar keuntungan tercapai. Salah satu strategi yang digunakan adalah kebijakan harga. Apabila suatu harga bersifat elastis, kebijakan menaikkan harga adalah langkah tak tepat karena dapat menurunkan penerimaan. Sebaliknya, bila bersifat inelastis, maka harga pada tingkat yang wajar akan meningkatkan penerimaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama itu ada kehadiran pengganti dekat di pasar. Nah, yang kita ketahui, produk subsidi itu mempunyai kenaikan harga yang menyebabkan penurunan permintaan kepada konsumen beralih ke produk serupa. Hal ini membuat permintaan terhadap produk pengganti itu menjadi lebih sensitif terhadap perubahan harga, sehingga menyebabkan harga kompetitif untuk mempertahankan pelanggan. Sebaliknya, ketika produk tidak memiliki subsidi seperti listrik, memiliki permintaan insentif karena konsumen tidak mempunyai relatif lainnya. Nah, yang kedua itu ada barang kebutuhan. Barang kebutuhan ini memiliki permintaan yang tidak elastis, di mana contohnya itu ada obat-obatan, sedangkan barang-barang yang mewah itu memiliki permintaan yang lebih elastis. Misalnya itu ada aksesoris atau barang-barang yang biasa kita gunakan seperti emas, kalung, gelang, dan lain sebagainya.
Yang ketiga itu ada pendapatan konsumen. Konsumen di sini itu mempengaruhi elastisitas kepada harga permintaan, di mana konsumen berpendapat rendah lebih sensitif terhadap kenaikan harga, sehingga menyebabkan dampak yang lebih besar terhadap permintaan dan menjadikannya lebih elastis bagi mereka. Misalnya itu ada harga susu, rumah, tanah, atau rumah tangga yang berpendapatan rendah akan membatasi konsumsi susu. Namun rumah tangga berpendapatan tinggi memiliki tidak terlalu berpengaruh. Yang keempat itu ada penundaan waktu. Barang yang mudah rusak memiliki permintaan yang lebih elastis karena konsumen tidak tertarik akan harga yang diturunkan karena barang yang dia dapatkan itu rusak. Nah, barang yang tidak tahan lama mempunyai permintaan elastis karena konsumen dapat menunda pembelian akan membeli dalam jumlah besar ketika mereka memperkirakan harga akan naik. Oleh karena itu, banyak konsumen yang menunggu harga laptop baru, HP baru, karena barang-barang elektronik itu atau barang-barang yang pasti setiap barang itu akan terjadinya penurunan harga. Jadinya rata-rata seorang itu lebih baik menunggu barang-barang itu akan turun harganya, seperti itu. Yang terakhir itu ada kebiasaan konsumen, di mana kebiasaan konsumen yang dimaksud ini menggambarkan elastisitas harga permintaan, loyalitas terhadap merek atau produk tertentu yang menciptakan elastisitas permintaan. Misalnya, sebagian besar pengguna Apple itu memiliki loyalitas merek yang tinggi dan akan memilih untuk membeli produk Apple meskipun harganya naik. Jadi rata-rata orang yang mempunyai kebiasaan itu tuh sepertinya contohnya saya misalnya punya barang Apple gitu dari awal. Jadi keinginan saya untuk memiliki HP di luar dari Apple itu tuh rasanya kurang cocok karena dari awal udah mempergunakan HP tersebut. Seperti itu kebiasaan konsumen jika sudah membiasakan membeli atau mempergunakan satu barang, dia akan terus mempergunakan barang tersebut gitu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwayan Vina Prananda Putri, nomor absen 29 dengan 3 digit NIM akhir 122. Konsep menghitung elastisitas permintaan. Besar kecilnya suatu perubahan permintaan dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disimbolkan dengan E, yang dinyatakan dalam rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per delta Q, atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, di mana delta Q merupakan perubahan terhadap jumlah permintaan, delta P merupakan perubahan dari harga barang, P adalah harga awal, Q adalah jumlah permintaan awal, dan ED adalah elastisitas dari permintaan. Nah, hasil yang diperoleh dari perhitungan koefisien elastisitas adalah bernilai negatif. Mengapa? Karena harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik atau mengalami arah yang berbalikan. Hasilnya, penurunan harga menaikkan permintaan atau kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Nah, biasanya tanda negatif diabaikan dalam menghitung koefisien elastisitas. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Artika Jaya Putri, nomor absen 30 dengan NIM 3 digit dari belakang 1, 2, 3. Ada beberapa jenis elastisitas permintaan, yaitu yang pertama elastis, kedua inelastis, ketiga elastis uniter, keempat elastis sempurna, dan yang kelima yaitu inelastis sempurna. Yang pertama yaitu elastis. Elastis sendiri yang berarti barang atau jasa sangat responsif terhadap perubahan harga. Sebagai contohnya, pakaian dan makanan ringan. Ketika harga naik, permintaan akan turun secara signifikan, dan sebaliknya ketika harga turun, permintaan akan meningkat secara signifikan.
permintaan akan bersifat elastis jika E lebih besar dari 1. Contohnya seperti toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai sepatu dewasa. Harga sepatu anak yang semula seharga 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat penurunan harga tersebut, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Maka, penyelesaiannya yaitu seperti berikut pada contoh berikut. Yang kedua yaitu inelastis. Inelastis berarti perubahan harga memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Dalam hal ini, perubahan harga signifikan tidak akan diikuti oleh perubahan kuantitas permintaan yang besar. Sebagai contohnya, permintaan terhadap beras yang merupakan kebutuhan primer. Permintaan akan bersifat inelastis jika E lebih kecil dari 1. Contohnya yaitu, contoh soal yang akan diberikan yaitu di pasar tradisional, harga jeruk lokal mengalami kenaikan dari 6.000 menjadi 7.000 per kilogram. Kenaikan harga mengakibatkan permintaan jeruk lokal turun dari 700 kg menjadi 650 kg. Dan penyelesaiannya yang kami dapat yaitu seperti berikut. Yang ketiga yaitu elastis uniter. Elastis uniter berarti perubahan harga sama dengan perubahan kuantitas permintaan. Contohnya adalah alat elektronik. Permintaan akan bersifat elastis uniter jika E sama dengan 1. Contoh soalnya yaitu seperti harga sebuah drone dari yang semula 700.000 turun menjadi 630.000, sehingga permintaan drone naik menjadi 11.000 yang semula 10.000. Jadi perhitungan koefisien elastisitasnya adalah contohnya itu seperti penyelesaian seperti berikut. Keempat, elastis sempurna. Elastis sempurna menggambarkan situasi di mana permintaan bisa mencapai jumlah yang tak terbatas, meski harga barang tetap atau tidak berubah. Contohnya adalah garam dan gula. Permintaan akan bersifat elastis sempurna jika E sama dengan tidak terbatas. Contohnya, di pasar tradisional Kota Bandung mengalami perubahan harga setiap minggunya, yaitu sekitar Rp4.000 sampai Rp6.000. Namun permintaannya selalu sama, yaitu berjumlah 1 ton setiap minggu. Nah, berikut adalah perhitungan koefisien elastisitasnya. Baik, di sini kita akan menghitung dengan rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Di mana delta Q sama dengan 0 dan delta P sama dengan tidak terbatas dikali P per Q. Hasilnya adalah ED sama dengan 0. Yang kelima, inelastis sempurna. Inelastis sempurna artinya adalah permintaan memiliki angka koefisien yang sama dengan 0. Artinya, perubahan harga tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah permintaan. Sebagai contoh, obat-obatan yang terus dibutuhkan ketika sakit. Nah, permintaan akan bersifat inelastis sempurna jika E sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Nelly Nabila dengan NPM 122040091. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep elastisitas penawaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan atau sensitivitas penawaran terhadap perubahan harga. Pada dasarnya, definisi dan rumus elastisitas penawaran tidak berbeda jauh dengan konsep elastisitas permintaan. Perbedaan keduanya terletak pada kuantitas barangnya. Pada elastisitas permintaan, kuantitas yang dimaksud adalah yang menjadi permintaan atau diminta konsumen. Sementara pada elastisitas penawaran, kuantitasnya berupa barang atau jasa yang ditawarkan penjual kepada konsumen. Lalu ada rumus elastisitas penawaran, yaitu ES sama dengan delta Q dibagi delta P lalu dikali P dibagi Q. Dengan keterangan yaitu ES sama dengan elastisitas penawaran, lalu delta Q yaitu perubahan jumlah penawaran, lalu delta P yaitu perubahan harga, P sama dengan harga mula-mula, dan Q sebagai jumlah penawaran awal. Di sini ada 5 jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, E lebih besar dari 1 berarti penawaran tersebut elastis.
biasanya terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat substitusi yang banyak seperti barang elektronik. Lalu E sama dengan 1 berarti penawaran tersebut unitary elasticity, terdapat pada sebagian barang elektronik seperti VCD player dan DVD player. Lalu E kurang dari 1 berarti penawaran tersebut inelastik, biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki substitusi, misalnya garam. Lalu E sama dengan tak terhingga, berarti penawaran elastis sempurna. Artinya harga tidak berubah tetapi jumlah yang diminta berubah. Contohnya adalah harga garam dan harga bensin. Lalu E sama dengan 0, berarti penawaran inelastis sempurna. Artinya berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Contohnya harga beras. Lalu di sini kita ada contoh soal. Pada saat harga 10.000, jumlah sayuran yang ditawarkan ialah 100 buah. Namun, ketika harganya turun menjadi 5.000, jumlah sayuran yang ditawarkan sebesar 50 buah. Berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Kita diketahui dulu bahwa delta Q yaitu ada 100 buah dikurangin 50 buah, hasil akhirnya yaitu 50 buah. Lalu delta P 10.000 dikurangin 5.000, hasil akhirnya 5.000. Lalu P sama dengan 10.000 dan Q yaitu 100 buah. Kita tulis dulu rumusnya yaitu ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Lalu kita masukkan angka-angkanya. ES sama dengan 50 dibagi 5.000 dikali 10.000 dibagi 100. Lalu diketahui hasil akhirnya yaitu 1. Sekian penjelasan materi dari saya, lalu saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari teman-teman saya mengenai konsep elastisitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.